Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka hadisnya Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 117. Nomor hadis 117 Kitabus Shalah. Sahih Bukhari juz 1 Kitabus Shalah nomor hadis 117. Selalu niat karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab tahrimi tijaratil khamri, keharamannya dagang arak fil masjidi di dalam masjid. Nomor hadis 117. Hadasna betan an Abi Hamzah anil A'mas an Muslimin an Masrukin an Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah, lama unzilat ketika diturunkan apal ayatu ayat min suratil Baqarah dari surat Al-Baqarah fir riba di dalam riba, bab riba. Kharaja keluar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi pada masjid, keluar ke masjid. Faqara'a maka membaca sabda Nabi huna pada ayat alan nas, atas manusia. Harama kemudian mengharamkan siapa Nabi tijaratal khamri, berdagang arak. Berdagang arak. Tijaratal khamri, berdagang arak itu ya baik menjual atau membeli, itu haram. Di ketika turun surat Al-Baqarah tentang riba, maka Nabi keluar ke masjid, Nabi keluar dari rumah menuju masjid untuk membacakan ayat tersebut atas manusia. Dan pada saat itu juga Nabi mengharamkan berdagang arak. Berdagang ini baik menjual maupun membeli itu haram. Babul khodami, bab pelayan fil masjidi di dalam masjid. Waqala dan berkata siapa Ibnu Abbas, nazartu, nazar aku, laka bagi engkau Allah maksudnya. Ma apa fi batni, di dalam perutku, takni menghendaki siapa perempuan, muharraron dimerdekakan. Lil masjidi, bagi masjid, yang dumuha melayani siapa anak maafi batani ha pada masjid.
Itu surat Al-Imran ayat 35. Istrinya Imran ya itu. Istrinya Imran itu bernadar bahwa apa-apa yang di dalam perutku ini dimerdekakan untuk masjid, yaitu melayani masjid. Masjid ya ketika itu ya bumi yang disucikan. Nomor hadis 118. Hadatsana Ahmad bin Waqid qala berkata siapa Ahmad hadatsana Hamad an Sabitin an Abi Rafi an Abi Hurairah an namro'atan sungguhnya perempuan au rajulan atau laki-laki kanat ada takumu meramut al masjidah pada masjid wala ura dan tidak diperlihatkan aku Abi Hurairah pada orang ila kecuali imro'atan perempuan. Fadzakara maka menturkan siapa Hurairah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sungguhnya Nabi salat siapa Nabi ala qabri atas kuburannya perempuan atau yang mengeramut masjid atau rojul ya, rojul atau perempuan itu. Dia bercerita sungguhnya ada seorang perempuan atau seorang laki-laki yang meramut masjid, Dan menurut Abu Hurairah yang diketahui ya perempuan sebenarnya, tapi imratan aurajulan. Nah, ketika itu meninggal pada malam-malam hari, gitu. Pada malam hari meninggal dan dikubur, Nabi tidak diberitahu. Keesokan harinya Nabi tanya, yang biasanya nyapu-nyapu atau ngerambut masjid kok nggak kelihatan ya? Oh tadi malam meninggal Nabi sudah dikuburkan loh. Kok tidak diberitahu saya? Wah, saya takut mengganggu panjenengan. Ya sekarang tunjukkanlah kuburannya. Akhirnya ditunjukkan dan Nabi sholat atas kuburannya tersebut. Maksudnya ya sholat waib, sholat jenazah. Jadi boleh masjid itu ada pelayannya. Kalau sekarang di Indonesia namanya marbut. Marbut itu tugasnya ya membersihkan masjid, melayani tamu yang masuk masjid. Yang dibutuhkan apa tuh orang sholat itu ya airnya untuk wudhu sudah ada, tempat kamar toiletnya bersih-bersih atau mungkin ada disediakan air putih di situ jika mau sholat minum dulu air putih. Nah itu tugas, boleh diadakan pelayan masjid atau marbut gitu ya. Dan itu kalau di Jakarta sana dapat insentif tiap bulan itu. Kalau di Sukoharjo itu tiap tahun sekali. Ya, sebagai apresiasi saja. Mungkin besok ditingkatkan. Gitu. Babul asiri bab tawanan. Tawanan ini asiri tawanan perang. Awil gharim atau orang yang keberatan hutang. Yurbatu diikat siapa man fil masjid di dalam masjid. Bagaimana? Kalau ada tawanan atau orang yang keberatan hutang diikat di dalam masjid. Nomor hadis 119. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala berkata siapa Ishaq ahbarana Rauh
wa Muhammad bin Ja'farin an Su'bah an Muhammad bin Ziyadin an Nabi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala bersabda siapa Nabi, inna ifritan sungguhnya jin ifrit minal jinni dari jin, dari golongan jin, tafallata mengganggu siapa ifrit alaya atasku Nabi al-barikhata tadi malam, au kalimatan au tau kalimat nahwa semisal kalimat, liyaqta'a supaya memutus siapa ifrit alaya atasku Nabi as-sholata pada sholat. Fa'amkanani maka memungkinkan nia padaku Nabi siapa Allah minhu dari ifrit. Faratu maka menghendaki aku in arbitahu jika mengikat aku pada ifrit ila syariatin pada cagak, pada tiang, min sawaril masjid dari beberapa tiangnya masjid, hatta tusbihu sehingga pagi-pagian kalian, watang duru dan melihat kalian, ilahi pada ifrit, kullukum setiap kalian. Fadzakartu maka ingat aku qaula akhi ucapan saudara laki-lakiku yaitu Sulaiman, Nabi Sulaiman. Robbi wahai Tuhanku, habli berikanlah li padaku Sulaiman mulkan kerajaan, layam bagi yang tidak pantas liahadin bagi seseorang mimba'di dari setelahku Nabi Sulaiman. Allah berkata siapa roh. Faradahu maka melepaskan siapa Nabi pada ifrit khosian dengan asor hina. Di Nabi berkata, sesungguhnya tadi malam jin ifrit itu mengganggu saya. Nah, dengan kalimat apa pokoknya seperti itu, mengganggu. Supaya saya itu putus dari sholat. Sholatnya terputus karena terganggu jin, karena keinginannya begitu. Kemudian Allah memungkinkan padaku untuk menangkap jin ifrit tersebut. Saya ingin ikat jin ifrit itu di tiangnya dari beberapa tiang masjid sampai pagi-pagi kalian bisa melihat jin ifrit itu semuanya. Keinginan saya begitu. Sudah saya tangkap itu. Sudah saya ikat gitu. Tapi saya ingat dengan ucapan saudara laki-lakiku yaitu Nabi Sulaiman. Dia berdoa begini. Wahai Rob, berilah padaku kerajaan yang tidak pantas bagi seseorang setelahku. Maksudnya yang Nabi Sulaiman itu bisa menguasai semua makhluk. Jin-jin, burung-burung, semua dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi teringat itu, maka Nabi melepaskan. Kan tidak pantas bagi Nabi untuk menguasai jin itu, karena seperti doanya Nabi Sulaiman bahwa itu kekuasaannya Nabi Sulaiman, sehingga tidak pantas seperti doanya Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepas oleh Nabi dengan hina jin ifrit itu. Jadi itu bukan wilayahnya Nabi untuk menguasai jin itu. Kalau sekarang kok ada orang yang menguasai jin itu ya berlebihan ya. Berlebihan itu. Nabi saya nggak mau, Nabi saja.
Nabi Muhammad tidak mau. Ya dari hadis ini mungkin orang yang keberatan hutang ya tidak pantaslah diikat di dalam masjid. Bukan berarti orang yang keberatan hutang itu seperti jin, nah, bukan. Jadi menjaga. Nah. Terus tawanan juga tidak diikat di dalam masjid. Nah. Ya Nabi juga menjaga kehormatannya jin ifrit itu juga toh. Ya dijaga. Babul iltisali babnya mandi. Idza selama ketika masuk Islam siapa man. Warabtil asri dan mengikat tawanan. Aidon lagi fil masjid di dalam masjid. Wakana dan ada siapa suraihun surat ya'muru perintah. Al-gharima pada orang yang keberatan hutang. Ayuh basa jika diikat atau ditahan. Jika ditahan ila syariatil masjid pada tiangnya masjid. Jadi bab mandi ketika masuk Islam dan diikatnya tawanan lagi di dalam masjid. Kalau surah itu memerintahkan untuk orang yang keberatan hutang itu supaya ditahan di tiangnya masjid. Di tiangnya masjid. Maksudnya ya biar orang-orang pada kasihan sehingga membantu memberi pada orang yang keberatan hutang. Nomor hadis 120. Hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah. Hadatsana Lais qala Lais. Mixing hot. Qala berkata siapa Lais, hadatsna Sa'id ibnu Abi Sa'idin anna sungguhnya Abi Sa'id sami'a mendengar Abu Hurairah. Qala berkata siapa Abu Hurairah, bahasa mengutus siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan pada pasukan kuda. Qibala Najdin arah Najd. Arah Najd. Itu termasuk jazirah Arab sana itu Najd itu. Fajat maka datang siapa khailan pasukan berkuda itu birojulin dengan seorang laki-laki mim Bani Hanifah dari Bani Hanifah. Yukalu dikatakan lau bagi rojul iku Sumamah Banu Usal. Farobatu maka mengikat mereka pada Sumamah bisariatin pada tiang cagak min sawaril masjid dari beberapa cagaknya masjid. Dari beberapa tiangnya masjid. Fa kharaja maka keluar ilahi pada Sumamah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu maka berkata mereka atliku melepaskanlah kalian Sumamata pada Sumamah. Fantolako maka pergi siapa Sumamah ila nahlin pada kebun kurma. Kebun kurma. Koribin dekat minal masjid dari masjid. Dari masjid. Fa'utasalam maka mandi siapa Sumamah. Sumadakhola kemudian masuk siapa Sumamah.
al masjidah pada masjid. Fakulah maka berkata siapa Sumamah, asyhadu bersaksi aku, an sesungguhnya la ilaha tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan dan sungguhnya Muhammad iku Rasulullah utusannya Allah. Di ketika itu Nabi mengutus pasukan berkuda ke arah Najd. Arah Najd itu ya Jaziratul Arab, termasuk wilayah Arab sana Najd itu. Maka pasukan berkuda itu datang dengan membawa seorang laki-laki yang namanya Sumamah bin Usal. Dan mereka mengikat Sumamah itu di cagak atau di tiang dari beberapa cagaknya masjid. Dari beberapa tiangnya masjid. Maka ketika itu Nabi datang keluar pada Sumamah. Menemui Sumamah itu yang terikat di cagaknya masjid. Dan mereka mengatakan ya dilepaskan itu Sumamah. Sumamah dilepaskan. Maka setelah Sumamah dilepaskan itu dia pergi ke kebun kurma dekat masjid. Ya mandi di situ. Mandi besar. Kemudian setelah mandi dia masuk ke masjid dan bersyahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebagai sunahnya orang yang mau masuk Islam itu mandi besar dulu. Malah ada hadis yang mandinya dengan daun bidara seperti orang mati itu. Mandi dengan daun bidara. Itu sunahnya bagi orang yang mau masuk Islam. Dari kafir, musyrik, atau dari agama selain Islam, ketika dia mau masuk Islam ya mandi dulu. Sebagai sunahnya yang dilakukan seperti Sumamah bin Usal itu. Babul khaymati babnya kemah. Kemah itu ya tenda. Fil masjid di dalam masjid. Gak masuk angin ini. Bismillah. Lil mardok bagi orang yang sakit. Wa ghairihim dan selain mereka. Mereka orang yang sakit. Bikin kemah, bikin tenda di dalam masjid bagi orang yang sakit dan selain sakit itu gimana? Boleh enggak? 121. Hadatsana Yakaria ibnu Yahya. Qala berkata siapa Yakaria? Hadatsana Abdullah ibnu Numairin. Qala berkata siapa Abdullah? Hadatsana Hisyam. An-Nabi an Aisyah qalat berkata siapa Aisyah, usiba dilukai atau dikenai siapa Sa'dun saat yaumal Khandaq pada perang Khandaq fil akhali di dalam otot besarnya. Otot besar itu nadinya, nadi tangan itu loh. Tangan, otot besar yang di tangan itu. Jadi nggak bisa dihentikan darahnya. Fadoroba maka mendirikan siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khaymatan tenda fil masjid di dalam masjid. Liya'udahu supaya nyambangi siapa Nabi atau menjenguk siapa Nabi pada Sa'dun itu min qaribin dari dekat. Falam yaruhum
maka tidak mengagetkan hum pada mereka. Wa fil masjid, dan di dalam masjid, apa khaimatun, tenda, min Bani Ghifarin, dari Bani Ghifar, illa kecuali apa adamu, darah, yasilu mengalir, ilahim pada mereka. Faqalu, maka berkata mereka ahli tenda dari Bani Ghifar itu, ya ahlal khaimah, hai ahli kemah, ahli tenda, ma apa hada ini, alladhi yang yaktina datang pada kami, min kibalikum dari arah kalian. Faida, maka ketika itu Sa'dun Sa'ad yagdu mengalir, apa jurhuhu, lukanya Sa'dun, daman darah. Famata, maka meninggal siapa Sa'dun, via di dalam luka. Di Sa'dun ketika perang Khandaq itu terluka di otot atau nadinya tangan itu, nadi yang ada di tangan itu, akhlin itu. Sehingga Nabi membuatkan tenda di dalam masjid agar Nabi dekat di dalam menjenguk Sa'dun. Dekat. Maka tidak terkejutkan di dalam masjid itu ada kemahnya Bani Ghifar. Kecuali ada darah yang mengalir ke arah mereka, Bani Ghifar itu. Maka mereka berkata, hei ahli kemah, hei ahli tenda. Maksudnya tendanya Sa'dun itu. Apa ini yang datang kepada kami dari arahmu? Kok ada basah-basah merah, ini apa? Nah, ketika itu saat sedang lukanya sedang mengalirkan darah. Lukanya itu mengalirkan darah sampai meninggal. Kehabisan darah itu karena dulu ya memang belum ada operasi ya. Belum ada operasi, penanganannya ya paling pol itu dicos. Dicos itu besi yang dipanaskan itu, panas terus dicoskan pada urat nadinya biar mampet, itu paling pol. Tapi saat nggak mau itu, akhirnya kehabisan darah, Sa'dun meninggal di dalam masjid itu, di dalam tendanya. Maksudnya bikin tenda di dalam masjid khusus itu boleh, boleh saja. Nanti kalau pas bulan Ramadan itu mau iktikaf itu bikin tenda di dalam masjid gitu. Bawa bantal, bawa kasur, bawa magicom, mau pindah rumah atau tidur di masjid kok bawa kasur sekalian, bawa bantal, mau iktikaf atau mau tidur. Nah, iktikaf dan tidur, Pak. Nah, itu. Tapi intinya boleh bikin tenda dalam masjid, monggo. Nah, karena memang dulu itu zamannya Nabi masjidnya memang atapnya masih bocor-bocor gitu ya. Bagi yang sakit-sakit ketika di masjid ya dibikinkan tenda biar tidak kepanasan dan kehujanan itu. Babun bab idkhalal ba'ir, memasukkan onta fil masjid, di dalam masjid. Lil illati, karena sebab. Memasukkan onta dalam masjid karena ada sebabnya. Waqala, dan berkata siapa Ibnu Abbas, tawaf siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bairin, atas onta. Karena Nabi hajinya haji
Qiron. Nomor hadis 122. Hadatsani Abdullah ibnu Yusuf qala berkata siapa Abdullah Akhbarna Malik an Muhammad ibni Abdul Rahman bin Naufal an Urwa an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat berkata siapa Ummi Salamah sakautu laporan aku ila Rasulillah pada utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam ani sungguhnya aku Ummi Salamah astaki sakit aku. Wala berkata siapa Nabi tufi tawaflah engkau Ummi Salamah min warainas dari belakangnya manusia. Wa anti dan kau iku raqibatun perempuan yang naik kendaraan. Fatuhtu maka tawaf aku Ummi Salamah wa Rasulullah dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku yusoli salat siapa Nabi ila jambil bait di sisi Baitullah. Ya karau membaca siapa Nabi bituri wa kitabil mastur surat At-Tur. Di Ummi Salamah itu laporan pada Nabi. Aku laporan pada Nabi bahwa saya itu sedang sakit. Kalau berjalan untuk tawaf tidak kuat maksudnya. Ya tawaflah dari belakangnya manusia dengan menaiki kendaraan. Boleh. Jadi ontanya itu masuk masjid. Masjidil Haram. Masjidil Haram yang mana batasnya tuh ya. Ada batas pojok-pojok itu. Kalau sekarang kan jelas sudah ada temboknya pagar, temboknya masjid itu ada. Kalau dulu ya tidak ada tembok, gitu. Hanya batas-batas gitu toh. Boleh. Dan Nabi sendiri juga tawafnya naik onta itu. Naik onta karena Nabi hajinya haji Qiron. Hadiahnya onta. Onta itu dibawa keliling Ka'bah, dibawa tawaf. Nah, kalau sekarang kan nggak bisa. Haji Qiron itu nggak bisa sekarang. Karena harus membawa hadiah onta. Dan ontanya dijak tawaf neng Baitullah. Nah, untuk tawaf manusia saja susah, penuh, kayak onta. Nah, kalau sekarang bisanya ya haji tamattu dan haji Efrat. Nah aku lihat Nabi sedang sholat di sisi Baitullah dengan membaca surat At-Tur. Babun bab nomor hadis 123. Hadatsana Muhammad bin Musanna qala berkata siapa Muhammad. Hadatsana Mu'ad bin Hisham qala berkata siapa Mu'ad. Hadatsani Abi an Qatadah qala Qatadah. Hadatsana Nas anna rajulaini sungguhnya dua orang laki-laki min ashabi Nabi dari sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja keluar keduanya min indi Nabi dari sisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam filailatin di dalam malam mudlimatin yang gelap wa ma'uhuma dan beserta keduanya iku mi'lul misbahi penuhnya mil'u misbah ini penuhnya dua lampu.
Penuhnya maksudnya sebenarnya mi'lu itu mislu, semisal dua lampu. Baina aidi yudhi'ani, yang menyinari keduanya. Baina aidima, di antara kedua tangannya berdua. Tangan loro ni wong loro, kedua tangannya dua orang, seorang sahabat itu. Falama taroko, maka ketika pisah keduanya, soro maka jadi ma'akuli wahidin, beserta setiap satu orang minhuma dari keduanya, wahidun siji. Khatata, sehingga datang ahlahu, pada keluarganya Ahad. Di Anas bercerita ada dua orang laki-laki dari sahabatnya Nabi itu keluar dari sisinya Nabi di waktu malam yang gelap. Keduanya membawa semisal dua lampu yang menyinari keduanya di antara dua tangannya keduanya. Jadi saling setiap satu membawa satu lampu. Ketika keduanya pisah, maka jadilah saben-saben satu dari keduanya itu satu, maksudnya satu lampu membawa satu, jadi dua lampu menjadi satu lampu, sampai datang ke rumahnya atau ke ahlinya Ahad. Lalu diceritakan begitu, terjadi cerita gitu ya. Kan kalau dulu itu ngaji itu sampai malam-malam gitu ya. Kalau kecil saya dulu kan pakai obor itu ya. Pakai obor ke sana, ke masjid sana, gelap-gelap gitu. Pulang jam 10 malam. Gitu. Kalau di masjidnya tempat bapak saya kan pakai petromak gitu atau dianpom gitu. Ya, itu. Ngaji ba'da maghrib, ba'da ngisya dilanjutkan, selesai jam 9 atau setengah 10. Nah, kalau lampunya masih, minyaknya masih, itu dibawa sama MT-nya. Saya ngikuti itu, cari belut. Gelap-gelap gitu. Tuh. Ini maksudnya ya tidak menyebutkan tentang sunahnya harus membawa lampu itu. Ini menceritakan kejadian Anas itu. Ada dua orang sahabatnya Nabi itu keluar dari sisinya Nabi pada waktu malam yang gelap dengan membawa semisal dua lampu, satu-satu itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan, kewarasan, kebarokahan kepada kita semua dan memberikan pada kita husnul khotimah. Amin. Dan semoga selalu bermanfaat bagi kita semua. Allahumma faktubna ma'asyahidin. Allahumma inna na'udzubika min coronavirus. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Akhirul qali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.